Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke pertemuan yang keempat untuk pembahasan coding dan praktikum ya. Nah, sebelum kita membahas tentang coding dan praktikumnya, penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas lebih detail ya tentang enkapsulasi. Jadi saya sudah bahas enkapsulasi ini kurang lebih, ini video yang ketiga ya. Jadi harapannya agar kalian lebih memahami lagi. Ya, saya menjelaskannya step by step ya. Di awal kita menggunakan class access level atau modifier. Nah, sekali lagi, enkapsulasi itu merupakan mekanisme untuk menyembunyikan proses dalam sebuah sistem untuk menghindari gangguan dan menyederhanakan pemakaiannya. Nah, class access level atau modifier, public, protected, private, dan no modifier yang ada di sini merupakan implementasi dari konsep enkapsulasi. Dan nanti masih ada satu lagi ya, ada method, set, dan get. Tapi yang terpenting awalnya adalah class access level atau modifier. Nah, bagaimana cara menentukan class access level public dan private untuk variabel instan? Ya, di sini dikatakan pada pemrograman berorientasi objek, ya, akses terhadap satu variabel instan di luar kelas bisa menjadikan sebuah masalah. Ini hubungannya dengan keamanan ya. Jadi ini erat hubungannya dengan tadi ya, gangguan dari luar ya. Hubungannya dengan enkapsulasi. Nah, hal ini dikaitkan dengan konsep enkapsulasi agar variabel instan dapat diakses. Dibuat metode perantara untuk mengakses variabel instan tersebut. Untuk menentukan boleh tidaknya variabel instan dapat diakses dari luar kelas, maka Java membuat class access level atau modifier. Nah, yang akan kita bahas adalah modifier private dan public terlebih dahulu. Ya, jadi nanti akan kita lihat ya efeknya. Untuk melihat efek private dan public, coba Anda copy coding yang ada di bawah ini atau kalian coba ya. Di sini saya sudah mengcopy-nya ya. Ini adalah kelas siswa, ada satu variabel instan. Saat ini kondisinya atau posisinya adalah no modifier, atau kita bisa tambahkan public seperti ini ya. Karena kelihatan public ya, di sini ada tambahan public. Lalu di sini ada set data dan ada get data. Ini untuk kelas siswanya ya. Lalu yang berikutnya, nah ini tambahkan public saja di sini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita akan lihat ya. Untuk yang objek siswa ya, di sini saya juga sudah copy. Ya, saya juga sudah copy untuk yang objek siswa sama. Di sini untuk pembuatan objeknya ya. Jadi coding untuk membuat objek itu pokoknya ada perintah new itu membuat objek. Jadi ini kita bikin objeknya bukan objek siswa, tapi bikin objeknya dari kelas siswa. Ya, kelas siswa yang ada di sini. Ya, ini kelas, ini juga kelas. Ya, tapi yang kita bikin objek dari kelas siswa. Ya, lalu kita coba isi variabel instan dengan menggunakan metode set. Ya, set data nama Anda. Ya, di sini sudah ada metode set. Ya, set data. Masih ingat ya keyword this fungsinya untuk apa? Jadi kalau di sini ada nama dan nama yang tanpa this adalah parameter dan nama yang dengan this adalah variabel milik kelas atau variabel instan. Lalu yang berikutnya di sini adalah kita menampilkan ya
nama via metode, dan ini kita tampilkan via variabel. Ya, kalau metode pakai get nama, dan variabel pakai apa itu namanya, langsung nama saja ya, pakai objeknya siswa. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, jalankan saja. Seperti ini. Nah, ini ya. Lalu kita jalankan Java. Nah, hasilnya sama ya, nama Anda 2 kali ya, tercetak sama seperti ini. Nah, sekarang tambahkan modifier private pada variabel instan ya. Jadi tambahkan modifier private ya. Kita tambahkan modifier private di sini. Yang tadi public diganti dengan private. Nah, lalu kompilasi ya, kita compile, apa yang terjadi. Nah, error ya. Jadi ada errornya adalah nama has private access in kelas siswa. Karena kita buka di objek siswa, ini tidak bisa. Ya. Nah, solusinya untuk masalah di atas apa? Nah, kalau solusinya ya berarti kita harus hapus ya. Yang via variabel ini tidak boleh. Ya. Untuk line 13-nya. Gitu ya. Kita coba, kita jalankan. Kalau kita hapus, nah errornya hilang. Kita Java. Nah, munculnya seperti ini, 1 saja, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi solusi untuk masalah di atas menghapus ya, alasannya memang sudah tidak bisa, ya kan? Itu kan private hanya bisa diakses oleh kelas siswa sendiri. Kalau di kelas objek siswa harus mengakses menggunakan metode. Nah, sekarang kalau kita ubah variabelnya menjadi public ya. Tadi sebetulnya awalnya itu no modifier ya. Kita kembalikan lagi ke no modifier saja. Nah, ini ya. Ini kembalikan lagi ke no modifier. Kita coba jalankan. Hasilnya sama, tidak ada masalah ya. No modifier maupun pakai public itu tidak ada masalah. Lalu yang ini saya coba kembalikan, saya open. Nah, ini juga tidak ada masalah ya. Disimpan, tidak terjadi error juga, mau public no modifier juga tidak terjadi ya. Lalu apa bedanya sih modifier public dan tanpa modifier? Nah, bedanya bisa Anda lihat di sini ya. Nah, pengaksesan tadi ya, kenapa kok kita bisa akses ya, kita bisa akses, kita bisa jalankan. Ketika no modifier, saya simpan kelas siswa dan objek siswa dalam satu folder. Atau boleh dikatakan dalam satu package. Sehingga no modifier juga bisa mengakses variabel nama. Itu ya, itu jawabannya beda, kenapa kok bisa diakses. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana menentukan kelas akses level public dan private pada metode instan. Nah, kalau kemarin ya atau pada video yang sebelumnya kita sudah bahas ya, sudah terbiasa membahas tentang variabel instan, di mana variabel instan ini bisa diberikan modifier. Tapi tidak hanya variabel instan saja yang diberikan akses ya, diberikan kelas akses level private.
ya. Tapi juga ada metode instan yang tidak boleh diakses oleh kelas secara langsung, ya, kelas lain secara langsung. Jadi tidak hanya variabel, tapi metode juga kalau kita mau bikin private juga bisa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, coba tulis program di bawah ini. Di sini ada coding ya, kelas lingkaran sama objek lingkaran. Ya. Lalu kita kita copy ya di sini ya, kelas lingkaran. Di sini ada private variable instant radius ya. Lalu di sini ada void set jari-jari. Lalu di sini juga ada private double get p. Ya, private double get p. Nah, p itu tahu ya 22/7 ya, sama aja 3,14 kan, atau kalau ditulis panjangnya itu 3,14 sekian. Nah, nilai pi ini apakah bisa diedit, apakah boleh diubah? Saya kira nilai pi ini tidak bisa diubah karena itu sudah rumus paten, kecuali ada orang yang menyanggah bahwa rumus 3,14 ini ternyata salah. Ya. Lalu gimana cara aksesnya? Ya, dari double get p ini, ya. Karena double get p ini adalah fungsi ya atau metode, dan ini metode private. Kita bisa gunakan p ini dalam rumus keliling. Rumus keliling kan 2 kali p kali r toh, untuk mendapatkan keliling. Berarti kita bisa gunakan fungsi get p, kita panggil ya. Kita return kan langsung. Ya, ini kurang lebih kelas lingkaran seperti ini. Nah, pada objek lingkaran ya kita buat ya kelas lingkaran bundar, new kelas lingkaran bundar.set jari-jari 75 system.out.println keliling plus bundar.get keliling ya. Lalu di sini kita coba memanggil bundar.getp ya, kita coba yang private itu kita panggil, kita coba jalankan apakah bisa ya. Seperti ini. Nah, ini ada errornya ya. Kita coba lihat ya diskusinya. Jadi ada error. Jika error, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya karena kita mengakses private method. Ya, private method tidak boleh diakses langsung. Ya, jadi solusinya apa? Ya, solusinya kita tidak bisa mencetak dari getp ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini. Ada 2 solusi mungkin ya. Solusi yang pertama kita tutup. Ya. Solusi yang pertama kita tutup. Nah, ini tidak akan ada error. Tapi yang jadi masalah kalau solusi ini saya ingin menampilkan pi, itu tidak mungkin terlihat. Lah, bagaimana agar saya ingin mencetak pi? Ya, berarti di sini kita harus membuat sebuah fungsi ya. Public void cetak pi. Seperti ini. Tinggal kita bikin ini ya. System.out.print dan tinggal kita panggil get i ya, atau kita isi seperti ini, p sama dengan plus get i seperti ini.
Lalu kita panggil cetak pi ya. Ini sudah tidak seperti ini, tapi ini langsung kita panggil cetak pi. Karena cetak pi adalah void, tidak ada returnnya, jadi ini tidak usah di dalam system.out.print seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, untuk menghasilkan keliling dan untuk mencetak pi-nya. Sampai sini kalau masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ya, mau di forum mau di Google Meet silahkan ya. Nah oke, yang berikutnya ya, kalau misalnya mau ditanyakan di komen juga boleh ya. Nah next, yang berikutnya ya, tadi kan kita sudah membahas tentang class access level dan atau modifier ya. Tampak bahwa di situ sudah ada sedikit metode set ya dan get ya, khususnya di dalam ini kelas lingkaran ya. Ada set jari-jari ya, ada get pi, ada get keliling. Nah, nama metode get dan set itu memang sebetulnya nama bahasa Inggris ya. Itu memang sengaja dibuat seperti itu agar untuk memudahkan bahwa itu fungsinya untuk mengeset sebuah variabel, dan yang get itu untuk mendapatkan sebuah variabel atau menghasilkan sebuah hasil tertentu, itu untuk get. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bicycle ya. Ini sudah ada coding tentang bicycle. Saya sudah jelaskan bahwa di dalam enkapsulasi, jadi selain ada class access level, ada karakteristik lain yaitu metode set dan get. Nah, metode set dan get ini ya perlu kita modifikasi ya, atau kita perlu cek lagi ya. Apabila memang tidak sesuai setnya khususnya, maka kita perlu lakukan modifikasi. Nah, modifikasinya gimana? Ya, sebetulnya fungsi set dan get itu tuh apa sih? Ya. Yang pertama tadi ya, agar bisa mengakses variabel instan. Tapi ingat lagi bahwa ya di dalam konsep enkapsulasi ya, kita harus memastikan bahwa variabel yang masuk ya, nilai variabel yang kita input itu harus sesuai dengan kriteria ya, termasuk pada bagian, khususnya pada bagian konstruktor. Ini juga perlu kita cek juga, tapi nanti dulu ya, kita cek dulu misalnya yang set gear dan speed up play break. Ya, kalau Anda lihat di sini ada bicycle, ada metode setter dan getter ya. Di sini ada get gear, set gear, lalu ada get speed, ada play break, ada speed up. Nah, sebetulnya play break dan speed up ini adalah salah satu fungsi nama lain dari metode setter. Jadi metode setter itu tidak selalu namanya harus set, tapi kita ganti yang lain tidak apa-apa. Tapi ini kan hubungannya tentang speed kan, jadinya nanti walaupun ini dua metode ya, tapi getnya itu hanya pada bagian speed gitu ya. Nah sekarang ya, apa yang perlu kita tambahkan ya, di video kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa bicycle ini masih kurang lengkap. Kita perlu tambahkan sesuatu dalam metode setter dan getter. Nah, khususnya pada bagian setnya ya, yang paling penting itu khususnya pada bagian setnya. Untuk set gear ya,
pastikan ya gear itu kalau kita input ya di bagian bicycle action, gearnya kalau kita input 100 gimana ini kira-kira? Kita cek ya. Java bicycle seperti ini. Kalau kita jalankan, nah gearnya 100. Ada nggak gear sepeda sebanyak 100? Kelihatannya nggak mungkin ya, kecuali kalau itu sudah dimodifikasi ya. Tapi ya kalau modifikasi banyak gearnya 100 kelihatannya juga aneh. Nah terus bagaimana caranya? Berarti kita harus, nah namanya setter, harus ada yang melakukan validasi. Jadi fungsi setter adalah fungsi untuk men-set gear dan memvalidasi nilai. Nilai itu harus valid. Ya, nilai itu harus valid. Ngeceknya pakai apa? Kita bisa tambahkan if misalnya. If apa kira-kira? If new value, misalnya, apakah ada gear 0 untuk sepeda? Sepeda tidak punya netral ya kelihatannya ya. Pastinya minimal gearnya 1. Dan kita juga tentukan bahwa gear itu misalnya maksimal 5. Misalnya, ya kita bikin 10 ya bisa gearnya, tapi kita bikin maksimal 5. Berarti new value lebih kecil dari 6. Boleh seperti ini atau lebih kecil sama dengan 5. Lalu kita langsung isikan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita panggil seperti itu, ya, nanti kalau kita input 100, ya outputnya gearnya tidak akan muncul nih. Ya, kita coba kita jalankan. Nah, gearnya tetap 1, tidak bisa. Oke ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, gearnya kok bisa 1, dapat dari mana? Dapat dari konstruktor. Nah, Pak, kalau konstruktornya kita isi 100 bisa enggak? Kita coba ya, kita jalankan. Nah, hasilnya juga 100. Ya. Artinya pada konstruktor ini juga perlu diberikan batasan. Misalnya ya start gear-nya ya, nilai awalnya ya kita perlu tambahkan juga nih. Untuk gear seperti ini. Ini untuk gearnya. Untuk speed sepeda awal itu nilainya pasti 0 ya harusnya ya. Ya, atau di konstruktornya speednya biar kosongan aja, jadi kita bikin start gear aja. Start gearnya 1. Atau di sini kita bisa bikin speednya 0. By default dia 0. Ya, speednya kita isi 0. Lalu di sini kalau mau diisi 1 ya masih bisa, enggak masalah ya. Ini untuk konstruktornya seperti ini. Nah, ini masih ada error ya, ada error, ada 2 error. Nah, ini bukan new value, tapi di sini kita ganti dengan start gear. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, yang berikutnya ya, di sini speednya 2, gearnya 0. Speednya 2, gearnya 0. Betul nggak sih?
gearnya jadi 0. Gearnya kan awalnya berapa ini? Gearnya 1 ya, start gearnya kan 1. Oh, ini sorry ya, ini harusnya lebih dari 0. Ya. Kenapa kok tadi gearnya 0? Ya, ini kok gearnya 0? Karena tadi kan inputannya nilainya 1. Ya, nilainya 1 nih gearnya. Karena tadi lebih besar dari 1 ya harusnya minimal 2. Ya, ini harusnya lebih besar dari 0. Sekarang kita coba, kita jalankan ulang. Nah, hasilnya 1. Ya. Oke, yang berikutnya. Di sini ada print panel. Ya. Ada metode print panel. Kira-kira print panel ini akan menjadi aneh ya, karena di sini sudah ada fungsi getSpeed dan sudah ada fungsi getGear. Ketika ada print panel di sini, print panel akan membuat apa kira-kira? Membuat getSpeed dan getGear itu menjadi tidak berfungsi. Lebih baik print panel ini kita bikin private seperti ini. Lalu print panel kita panggil di mana? Kita letakkan di setGear maupun getGear. Ya, setGear maupun di applyBreak dan speedup. Jadi kita letakkan di 3 tempat. Di sini tadi yang masih belum di set. Oh ya, ini sudah ya. Di setGear kita bisa tambahkan print panel seperti ini. Di applyBreak kita tambahkan print panel seperti ini. Di speedup kita tambahkan print panel seperti ini. Ya. Di bicycle kita lihat masih ada print panel ya. Kita coba, kita jalankan private, harusnya error ya. Nah, masih ada error. Di sini print panelnya berarti kita hapus. Kita coba jalankan ulang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, kita speed up, lalu di situ ada applyBreak. Ya, lalu di situ juga ada setGear. Ya, ini di setGear ini perlu dikasih tulisan misalnya system.out.print pindah gigi ya, biar kelihatan. Pindah gigi atau pindah gear seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa tambahkan else ya. Misalnya di else seperti ini kita bisa tuliskan system.out.print salah gear seperti ini ya. Seperti ini kita jalankan ulang. Nah, ini karena pindah gear terus dia salah gear, tetap aja gearnya tidak mau gerak gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang kita bisa ubah, misalnya print panel jadi private. Nah, terus kalau kita ingin mencetaknya langsung, ingin ngambil speed dan gear, lalu caranya kita bisa menggunakan metode getter. Ya, di sini misalnya saya ingin mencetak lagi my bicycle dot get gear seperti ini. Kita tambahkan system dot out dot print seperti ini. Gear saat ini
tambahkan ini ya. Lalu yang berikutnya adalah kecepatannya, speed. Speed saat ini bicycle.get speed. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi bisa terlihat ya. Kalau kita mau nyetak di bicycle action ya, kita gunakan yang get gear dan get speed tuh ya. Kalau ini misalnya tadi speed up-nya, ini kan speed up ya, speed up, lalu di sini ada play break ya. Speed up-nya ini kan 3 awalnya, play break 1 ya, sudah dia kecepatannya menjadi 2 tuh ya. Jadi bisa jalan ya. Set gearnya kalau misalnya mau kita ganti 5 ya, dia tidak masalah seharusnya. Nah, gearnya menjadi gear 5. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini clue-nya juga ya, setidaknya nanti kalian bisa membuat yang benar, yang kira-kira pas ya, untuk salah satu soal yang saya berikan, yang advance car ya, yang advance cars, yang ada front leg, right chain, left chain, dan seterusnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat belajar.